Media sosial tengah dihebohkan dengan pernyataan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa dosa besar bagi ibu-ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak. Sontak saja pernyataan tersebut menuai komentar hujatan dari para ibu di media sosial X. Komentar emak-emak tersebut diunggah ulang oleh pemilik akun X @infoberagam dengan menyematkan keterangan bahwa kita bukanlah Tuhan yang bisa mengatur akhlak seseorang yang akan lahir ke dunia, sehingga Mahfud MD dihimbau agar tidak berbicara sembarangan. Video tersebut dibuka dengan pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa melahirkan anak-anak tak berakhlak adalah suatu dosa besar. Sontak saja, pernyataan itu menuai komentar dari seorang emak-emak menyangkut etika dari seorang cawapres. Melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangka loh, kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya Prof, ada seseorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika Prof, maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika profesor menyangkut pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh Prof. Lalu ketika Mahfud MD menyangkut pautkan antara seorang ibu yang melahirkan anak tak berakhlak dan tak beretika adalah dosa besar, hal tersebut sudah melewati batas. Sebab para orang tua tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak. Bahkan, hal tersebut juga akan terjadi kepada Mahfud MD sebagai seseorang yang terpandang di dunia politik. Wanita dalam video tersebut juga menegaskan bahwa akhlak dan etika seseorang anak bukan hanya dipengaruhi oleh orang tuanya saja. Lebih jauh dari itu, seorang anak akan melihat lingkungan sekitar yang tentu saja akan menjadi contoh untuk tumbuh kembangnya. Meletakkan sudut pandang saya sebagai orang tua dan juga seorang ibu, kami ini para orang tua dan para ibu tidak akan mungkin Prof mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak-anaknya. Dan saya yakin hal itu juga terjadi sama dengan profesor. Profesor sebagai seorang ayah tidak akan mungkin mengajarkan suatu hal yang buruk pada anak-anaknya. Namun, yang harus profesor ingat, etika dan akhlak daripada seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran orang tuanya. Banyak panutan daripada masyarakat yang bisa dicontoh oleh anak-anak itu sendiri. Contoh saja, seorang pemimpin yang dilihat oleh anak-anak, ketika pemimpin itu tidak memiliki etika, bisa saja contoh dari pemimpin itu yang akan diambil oleh anak-anak. Saya rasa Prof, apa yang Profesor sampaikan ini sudah terlalu jauh keluar daripada arena permainan. Tolonglah didik anak-anak dan didik masyarakat untuk menjadi dan memiliki akhlak yang baik, memiliki etika yang baik. Apalah bedanya ketika kita menggaungkan etika itu sendiri, tapi kita menjatuhkan etika itu sendiri. Menurut dia, apa yang telah disampaikan oleh Mahfud MD tersebut sudah terlalu jauh dan keluar dari arena permainan. Dia juga berharap Mahfud MD mendidik anak-anak dan masyarakat untuk memiliki akhlak serta etika yang baik.
pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Ingat, ibu-ibu dan mak-mak. Dan itu pernyataan diutarakan nggak lama sesudah debat dengan Cawapres. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi, kita bertindak. Ini demi kepastian hukum di negeri ini. Kita perlu Menko Polhukam yang ada waktunya mengawasi penegakan hukum.